Halo guys, kembali lagi bersama saya Zubaili Usman. Nah, di hari ini saya ada pergi ke kebun kecil ya dan melihat suasananya seperti apa, dan ternyata pepohonan dan kebun saya itu mati. Ada yang mati dan ada juga yang masih hidup. Ya, alhamdulillah kalau ada tanaman yang masih hidup ya guys, karena bisa dinikmatin hasil panennya ya guys. Dan apa sih panennya gitu kira-kira? Nah, panennya tuh gak banyak ya, dikit dikit aja, gak banyak, dikit, karena pohonnya ataupun namanya tanaman tersebut berpenyakit guys, akibat tanah lumpur dari banjir bandang bulan kemarin ya guys. Di bulan November ya, banjir bandang seluruh Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Nah, di hari ini saya itu akan mereview apa sih hasil panen yang dapat saya ambilkan di kebun kecil tersebut. Nah, jadi saya itu akan mereviewnya di video ini dalam kesempatan ini dan juga di hari ini, guys. Oke. Kalian tuh penasaran nggak tuh apa namanya? Saya itu spillnya sedikit aja, yaitu buah pisang ya, buah pisang, dan buah pisang itu masih muda ya, masih kulit hijau, dan itu juga bisa difermentasi untuk masak, itu bukan masak sih, itu matang, itu bisa di rumah itu di mana dimasukkan ke dalam goni ya, ke dalam karung, lalu diikat, itu matang tersendiri dalam beberapa waktu akan datang. Nah, jadi pisangnya seperti apa guys, coba kita perlihatkan, saya perlihatkan kepada kalian semua guys seperti apa. Oke. Nah, untuk pisangnya seperti ini guys, lebih kurangnya ya. Coba saya memperdekatkan lagi. Yang ini dulu ya, yang kecil nih. Kalian tuh tahu nggak apa di bentuknya? Ini bentuknya kayak rencong atau keris nih. Lihat nih, masih bisa dipegang nih. Wow, mantap kan? Ya, bisa dipegang gitu ya. Ini bisa jadi keris pisang. Buset, ini namanya keris pisang, oke? Keris pisang. Nah, coba kalian lihat ya sendiri ini. Ini akibat karena pohon pisang tersebut berpenyakit guys. Jadi kurang sehat dia. Kayaknya sih di tahun depan ataupun bulan depan harus dikasih pupuk supaya panennya yang maksimal. Jangan seperti ini. Ini bentuk keris pisang. Oke, yang kedua ini lumayan bagus ya. Lumayan bagus. Ini ada jentik-jentik hitam, bintik-bintik hitam. Nah, ini lumayan. Lumayan berisi guys ya. Ini saya perlihatkan ya, seperti ini lebih kurang ya. Gitu. Nah, jadi agak lumayan gitu. Dan terakhir ini agak gendut nih. Pohon pisang. Buah pisangnya itu agak gendut, jadi saya menunjukkan hasil panennya ya seperti ini lebih kurang. Coba kalian tebak ini buah pisang apa aja nih. Ini tipe apa, ini tipe apa, dan ini juga tipe apa guys. Ya, ini sih yang keris pisang. Lumayan indah warnanya ya, walaupun agak kecil-kecil. Nah gitu. Ya, lebih kurang seperti itu. Memperlihatkan dari jauh ya seperti ini guys. Ini ibu saya sedang memegang bijian. Ya. Untuk saya bangsaan. Kamu boleh guna ke? Coba memperlihatkan ibu saya sedang potong pisang untuk membolehkan perisinya. Untuk makan sehari-hari nggak ada nasinya. Ya, itu benar sekali. Tiap hari ada nasi kedua dikasih oleh MBG. Itu nunggunya juga lama gua. Iya. Setahun baru seisi dapat pisangnya. Sudah lama aku tanam. Ya. 2 tahun berlalu. Sekarang sudah ditimpa oleh musibah. Ya. Jadinya buah pisangnya nggak sehat tuh, kecil-kecil. Iya. Buah pisangnya nggak sehat lagi. Karena ditimpa oleh tanah-tanah pegunungan dari longsor. Nah, kalian tuh lihat ya, seperti inilah kehidupan keluarga kecil kami yang ada di desa ya. Lebih kurang seperti itu. Tanam sendiri, makan sendiri. Tidur juga sendiri. Ya. Dan nggak pernah minta bantuan dari pemerintah.
Ya, lihat kan ya, seperti ini Dulu lebih ri kurang. apa yang kamu aja. Ya. Panen Ibu Nur Hayati Ya, tahun 2026. dan selanjutnya pisang yang gendut ini. Ini pisang namanya nasi air. Ya, hasil air. Ada nasi, ada air di sini. Ya. Kalau kalian makan, ini pasti auto kenyang, nggak usah makan nasi selama berjam-jam. Kalau dapat sesisi ini bisa hidup sehari. Ya, lebih kurang seperti itu guys. Pisang ini kalian tuh bisa gunakan untuk rebus dan juga bisa gunakan untuk goreng dan juga bisa makan dengan langsung asal buahnya matang. Juga pisang ini bisa disayurkan untuk makan nasi uduk. Nasi biasa gitu bisa, nasi uduk. Kalau nasi goreng sih kurang bagus ya, jangan coba-coba. Kuah ini bisa dijadikan sebagai kuah. Nah, kalau bahasa Aceh itu namanya kuah lemak ataupun kuah pelik, itu bisa gunakan buah pisang. Walaupun menunya itu bahan komposisinya tidak umum, hanya beberapa orang saja yang meracik bumbu tersebut. Yang penting kan asal bisa makan guys, itu aja penting. Pisang ini juga bisa dibikin jus. Di kedai-kedai banyak dijual jus. Ya. Dalam 1 gelas 5.000. Itu bisa juga guys, tapi dengan syaratnya harus matang dulu. Kulitnya warna kuning lebih kurang. Jangan warna hijau, nanti jusnya pahit tuh. Karena ada boleh gue ke. Jadi dengan buah pisang seperti ini bentuknya guys, jadi kita tuh bisa gunakan lebih banyak lagi gitu. Bisa jadi untuk direbus ya, bisa jadi untuk digoreng, bisa jadi untuk dijadikan kuah, dan bisa jadi jus juga gitu. Dan juga bisa dimakan langsung juga bisa. Jadi buah pisangnya sudah terkumpul beberapa macam ini, tinggal buah pisang yang ada seperti bentuk rencongnya itu. Ini kayak membunuh seseorang ini. Ini biji-bijian padi. Oh, ya. Ditanam di Ibu di belakang rumah dalam apanya? Yang liur-liur yang ada air-airnya. Nanti Ibu tanam untuk penghasilan sehari-hari. Kalau ada rezeki, Ibu akan makan penghasilan nasi padi ini. Ya, oke, saya cukupkan. Ini tunjukkan ini dulu guys. Ini ambil. Ya. Ini rencong mau menusuk seseorang. Kalau orang Aceh menggunakan alat rencong. Alat rencong, ya. Kalau orang Jawa menggunakan keris. Lihat tuh mirip senjata kan. Itu maknanya aparat atau pemimpin harus dibunuh. Itu tandanya. Ya, gitu. Ini buktinya. Lagi ini alat senjata orang Aceh. Ya. Kalau orang Aceh ini bisa makan sayur. Bahkan tanaman aja. Mentah-mentah ini. Ya. Bahkan tanaman aja tahu siapa dalang di balik banjir bandang bulan kemarin, yaitu bulan November. Tanaman aja tahu. Masa manusia nggak tahu itu? Nah, jadi pohon pisang tersebut bukan pohon sih, tapi namanya tanaman. Kalau pohon kan kuat tuh. Ini tanaman agak lembut ya, jadi namanya tanaman. Ya. Tanaman pisang mengakui dengan bentuk rencong itu ada tanda pemberontakan. Nah, walaupun kita itu tidak tahu ya bentuknya ini apa nih. Saya lihat tadi agak aneh nih bentuknya, seperti alat senjata gitu. Padahal benar. Itu. Nah, jadi buahnya nggak terlalu banyak ya. Jadi lebih kurang seperti itu guys. Yang terlalu nggak ada. Nah, dikumpulkan oleh saya dan ibu saya. Hanya pajoh lemak-lemak. Hanya pajoh buang ke pragu ke. Nah, gitu. Lemak. Oke, jadi saya itu akan mencukupkan dulu untuk mereview buah pisang yang ada di sekitar sini ya, karena buah pisangnya nggak banyak, karena apa namanya tanaman pisang itu kurang sehat tumbuhnya, mungkin karena kurang pupuk maupun tanahnya ada unsur zat kimia lainnya yang agak kurang menyehatkan bagi tanaman gitu. Ya, lebih kurang seperti itu, apalagi cuacanya sangat panas ya, jadinya kekurangan air dan tanah juga ikut kering dan retak gitu. Oke. Jadi lebih kurang seperti itu ya guys.
bentuk review uh, buah pisang yang ada di kebun kecil saya, dan buahnya bentuknya unik-unik ya, dan buahnya sih kurang memuaskan ya, karena itu akibat dari saya pemeliharanya kurang ya, atau bisa jadi faktor alam yang kurang mendukung. Apalagi ini bulannya sudah mulai panas ya, Februari, dan sudah hampir mendekati bulan Ramadan juga. Pastinya cuacanya itu akan panas-panas gitu. Di Indonesia ini agak unik ya, kalau panas ya panas banget, kalau hujan ya hujan banget, dan menyebabkan banjir. Kalau panas ya sampai tanah retak, bahkan air sumur pun juga ikut kering, bahkan tanaman pun juga ikut mati gara-gara akibat kehausan dan kekurangan air. Ketika diberikan hujan yang lebih, tanaman tersebut tidak mampu menyerapkan air, jadinya banjir guys. Nah, gitu. Jadi lebih kurang seperti itu. Buahnya pisang itu agak unik ya, dari tanaman pisang. Tanaman pisang kurang sehat, tapi alhamdulillah buah pisang masih terlihat bagus ya. Yang penting kita itu bisa makan. Seperti ibu saya bilang tadi, buah pisang dapat digunakan sebagai makanan juga, dan dia tuh bukan makanan pokok sih, tapi itu bisa untuk menggantikan makanan pokok. Itu bisa lebih kurang. Bisa makan langsung ketika buah sudah masak, dan juga bisa direbus, bisa digoreng, bisa dijadikan sayur mayur, dan juga bisa digunakan untuk jus di blender, itu bisa juga, asal buahnya matang. Kalau buah nggak matang masih hijau, itu bagus digunakan sebagai sayur aja, sayur direbus aja, itu bisa. Kesimpulannya nggak ada guys ya, ini review hasil kebun kecil saya aja, kebun kecil saya, kebun kecil ibu saya yang panen dengan cara senang hati gitu. Jadi nggak ada drama, nggak ada cekcok, nggak ada paksaan. Ini pula ini menanamnya secara sukarela lebih tepat, adapun dijadikan sebagai hobi guys, hobi ya, bukan paksaan, tapi ini hobi. Jadi nggak menggunakan modal sama sekali. Menggunakan modal sih ada, tapi itu dikit banget. Modal tuh doa dan usaha, itu sudah pasti ya. Oke, jadi cukupkan saja video ini ya. Jadi saya tuh gak mau buat video lebih lama karena takut uploadnya lama gitu. Jadi sampai jumpa di video berikutnya ya guys, bye bye.